Sportwatch daily yang gue pakai sekarang itu T-Rex 3 Pro. Ini pure gue beli sendiri karena harganya terjangkau dan performanya itu sangat memuaskan. Sekarang di tangan gue udah ada seri ultranya. Ini adalah seri paling tinggi dari lini T-Rex. Terus apakah performa juga memuaskan? Langsung aja kita review. T-Rex Ultra 2 ini bukan cuman gede, diameter jam ini ada di 51 mm, dimana ini adalah sportwatch terbesar yang pernah gua pakai. Bodinya menggunakan reinforced polymer yang dibalut dengan grade 5 titanium di bagian bezel, tombol, dan bodi belakangnya. Yes, titaniumnya ini sampai ke bagian belakang, bagian yang langsung kena kulit kita. Di varian Pro-nya itu masih polimer aja bagian belakangnya. Dan jelas titanium itu lebih nyaman untuk kena kulit. Terus dia juga lebih adem. Dan so far gue gak menemukan masalah apapun. Build quality-nya sangat solid. Gue sendiri sudah membuktikan kalau jam Amazfit itu punya durabilitas yang baik. Yang ini warnanya black magma, body polimernya warnanya hitam, titaniumnya punya warna silver yang agak sempien sedikit. So pasti desainnya itu rugged, bezelnya itu polos, gak ada tulisan apa-apa. Gue suka dia punya 4 tombol, yang tombolnya itu punya aksen yang dibikin ada gripnya pas kita gunakan. Dan tombolnya ini clicky banget, overall semuanya terasa premium. Strapnya berbahan silikon dengan ukuran 26 mm. Untuk attach-nya, dia menggunakan sistem klasik pin buckle kayak gini. Mudah sih buat dilepas pasang. Strapnya ini juga terasa premium ya, feel-nya enak banget di kulit gua. Dia punya warna hitam dengan perpaduan warna merah. Overall, fitting di tangan gua yang mungil ini, ya masih oke lah walaupun gua sih merasanya sedikit kegedean ya. Tebalnya ini ada di 14,3 mm. Ya walau gede gini, jam ini beratnya cuma 89,2 gram. Yang masih sangat nyaman buat dipakai, nggak bikin capek lah. Jam ini punya ketahanan air 10 ATM dan bisa dibawa free diving sampai 45 meter. Selain itu, Amazfit juga klaim kalau jam ini tahan benturan dan cuaca ekstrim. Jadi sangat jelas ya kalau purpose jam ini buat aktivitas outdoor yang lumayan ekstrim. Kaca layarnya juga sudah menggunakan material safir yang teruji sangat kuat. Dan gua rasa sebuah smartwatch itu wajib menggunakan safir ya. Apalagi untuk kebutuhan ekstrim. Layarnya sendiri menggunakan panel AMOLED 1,5 inci dengan resolusi 480x480 pixel. Kerapatan pixelnya ada di 322 ppi dengan peak brightness di 3000 nits. Layarnya sih nggak usah diragukan lagi ya, detailnya tajam, warnanya vivid, dan aman walau dipakai di bawah terik sinar matahari. Next, Zepp OS-nya. Gue nggak usah bahas banyak ya, pokoknya Zepp OS ini sudah sangat decent. Buat tampilannya gue suka, buat digunakan juga sangat mudah, gampang dia mengerti, dan dia sudah sangat smooth. Terus pas kita gunakan animasinya itu fluid. Untuk heart trackingnya, jam ini sudah menggunakan sensor BioTracker 6.0 PPG yang sudah terbukti akurat dan punya speed measuring yang cepat. Data untuk sleep trackingnya juga sudah lumayan advance. Ada sleep HRV juga, dan dia juga bisa tracking naps atau tidur siang kita secara otomatis. Yes, dari pengalaman gue menggunakan jam-jam Amazfit untuk tidur siang, kita tidak harus menyalakan naps modenya. Dia bisa tracking secara otomatis dan akurat. Jujur, di mana banyak merek sebelah tuh yang nggak bisa kedetek kalau kita nggak nyalain naps mode-nya. Fitur kayak BioCharge atau yang biasa kita kenal dengan body battery juga sudah ada. Dan kayak yang sebelum-sebelumnya dia sudah live, jadi sudah benar-benar decent ya. Di sini kita bisa juga lihat training load kita dan perkiraan waktu recovery kita juga. Kalau ada kayak training status, kayaknya bakal lebih nice deh. Mohon ditambahin ya fitur ini Amazfit. Nah, kalau di versi Pro-nya untuk Maps kita harus download dulu. Di sini Maps-nya tuh sudah include di jamnya. Jadi kita nggak perlu download lagi. Cuman kita harus tetap pilih mau maps yang mana aja yang dibuka. Karena ada proses dekompresnya gitu, itu kayak buka file zipnya gitu. Untuk dipakai lari, Amazfit T-Rex Ultra 2 ini sudah menggunakan dual band GPS dengan 6 positioning system dan circular polarized GPS antena. Ini bikin tingkat akurasi GPS di jam ini nggak usah diragukan ya. By paper dia tuh udah siap banget diajak ultramaraton. Sayangnya gue nggak sempet untuk cobain trail run atau hiking karena gue pegang jam ini juga sebentar. Tapi gue coba latihan di road running karena gue lagi kurang enak badan. Gue cuma sempat cobain untuk lari 6 km aja. Dan dari tracking line di Strava kelihatan ya kalau GPS ini akurat. Untuk data larinya juga udah cukup lengkap. Di sini kita bisa lihat ada power, altitude, gradient distribution, cadence, stride, vertical oscillation dan vertical ratio, dan ground contact time. Semua data ini bisa kita pakai untuk memperbaiki gaya berlari kita ya. Dia juga sudah support menu strength training yang dilengkapi dengan muscle heat maps. Jadi di sini kita bisa lihat otot mana saja yang terkena impact dari latihan kita. Ini juga sangat penting ya. Dan pastinya jam Amazfit itu punya menu high rock, baik rest ataupun training. Jadi kita nggak perlu capek-capek bikin menu training kalau mau rest. Dan di sini juga ada menu hybrid training buat kita yang mau hybrid training, dan ada menu yang di luar menu high rock. Sayangnya keduanya gue belum bisa coba. Karena simulasi high rock tuh lagi penuh di mana-mana.
war-nya makin sulit. Jam ini punya baterai yang gede banget, 870 mAh, yang diklaim dengan pemakaian standar bisa bertahan 30 hari. Di tangan gue yang sering lari dan sering training, jam ini bisa melewati 1 minggu tanpa di-charge. Amazfit sendiri klaim kalau dia bisa bertahan 50 jam dengan posisi full GPS. Ini sangat impresif mengingat layar ini sudah menggunakan AMOLED. Sayangnya, dia nggak punya opsi layar MIP yang bisa membuat baterainya bertahan lebih lama. Dia juga punya flashlight yang punya 2 warna, putih dan hijau. Terangnya itu bisa sampai 300 lumens. Flashlight di smartwatch itu sangat berguna ya, dan sangat kepakai di kehidupan sehari-hari. Di sini gue bisa nyalain pas lari subuh. Selain buat center, dia bikin orang-orang sekitar kita notice kehadiran kita, jadi lebih safety. Gue mau lurusin dikit, karena banyak orang yang mengira dengan ada flashlight di sini kita nggak usah bawa flashlight lagi pas kita event ultra. Itu sepenuhnya menurut gue salah, karena flashlight ini nggak seterang itu, dia nggak bakal cukup untuk kita pakai aktivitas outdoor apalagi malam-malam. Yang kedua, dia juga makan baterai. Jadi kayaknya kita nggak bakal pakai kalau kita lagi ikut-ikut event ultra. Kesimpulannya, kalau kalian suka sportwatch yang gede banget, baterai badak, GPS akurat, apalagi kalian ingin pakai di event-event ultra, yes, T-Rex Ultra 2 ini salah satu pilihan yang paling terjangkau dibanding kompetitornya. Harganya itu kurang dari 9,2 juta. Dengan harga segitu, kalian udah dapat value melebihi apa yang kalian bayar. Sayangnya dia cuma punya opsi layar AMOLED nih. Jadi kalian yang mau race ultra dengan perkiraan waktu finish di atas 50 jam, kalian harus melirik brand sebelah. Cuman kalau enggak, gue sih sangat merekomendasikan untuk kalian beli jam ini.